Kisah nyata ini diambil dari seorang supir truk yang bernama Yosep Suryaningrat, yang ditulis di Quora dengan akun Yosep Suryaningrat. Sebuah kisah yang bertemu warung gaib di Jalan Cidaun, Cianjur. Sebelum ke alur ceritanya, untuk yang baru bergabung jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan cerita lainnya. Kita lanjut ke ceritanya. Jam 7 malam saya berangkat dari Bogor menuju Padalarang, Cipatujah, arah pantai Pangandaran lewat Cidaun, Cianjur Selatan. Saya terpaksa berangkat sendiri karena teman saya yang biasa saya ajak kebetulan lagi kurang sehat. Tak terasa sudah 5 jam saya mengemudi dan posisi sudah masuk daerah Sukanegara. Kebetulan ada warung nasi yang masih buka. Saya berhenti sejenak memesan segelas kopi. Selesai ngopi, saya langsung berangkat. Saya lihat di ponsel saya waktu menunjukkan jam 1:30 dini hari. Perut terasa lapar, entah saya tidak tahu daerah apa namanya yang saya lewati ini. Setelah saya sudah melewati Cidaun, di jalanan cuma saya saja, tidak ada kendaraan lain. Dan di depan saya lihat seperti ada warung kopi. Saya pun mempercepat laju mobil. Sesampainya depan warung yang cuma diterangi beberapa lampu lentera, saya lihat cuma ada beberapa gorengan yang sudah dingin. "Punten, permisi," ucap saya. "Mangga." Saya kaget yang saya dengar suara perempuan yang menghanyut. "Silakan duduk Pak, mau pesan apa?" tanya perempuan penjaga warung itu. "Ada kopi Mbak?" tanya saya. "Ada, mau kopi apa maunya? Kopi hitam, kopi jahe, kopi susu juga ada." "Tolong bikinin kopi susu aja Mbak." "Suami Mbak kemana? Apa nggak menemani Mbak gitu?" tanya saya. "Iya Pak, sebentar ya. Suami baru saja tidur itu di kamar. Mohon tutup, kan tanggung, sebentar lagi subuh. Kalau subuh suka banyak truk yang pada lewat pulang dari kota. Lumayan mereka suka pada ngopi di sini." Kopi pun disuguhkan ke saya, namun makin lama saya duduk di warung itu, perasaan saya makin gak nyaman. Hawa begitu sangat dingin, hidung saya tiba-tiba mencium bau amis. Dalam hati saya astagfirullahaladzim. Ada apa ini? Saya nyalakan rokok, mata saya tiba-tiba tertuju ke arah jalan. Kopi yang baru saja diseduh sudah terasa agak dingin. Hati saya mendadak ada rasa khawatir, pikiran penuh tanda tanya. Ada apa di warung ini? Siapa penghuni warung ini meski perempuan itu sikapnya ramah? Tapi sorot matanya begitu tajam, penuh rasa dendam. Kopi yang saya minum tiba-tiba saja rasanya hambar. Allah Robi, kenapa ini? Badan rasanya berat sekali. Saya merasa seperti ada yang menumpangi pundak saya. Baju tak terasa basah oleh keringat dingin. Lalu saya ke mobil hendak ganti baju. Mendadak mata saya melihat kepala anak kecil menggelinding ke tengah jalan, dan seorang perempuan yang seisi perutnya terburai. Wajahnya hancur, sebelah dengan rambut yang terkelupas sama kulit kepalanya. Tangannya melambai-lambai ke saya seperti ingin meminta tolong. Saya ingin memejamkan mata saya, rasanya berat sekali. Saya tidak ingin melihat ada apa saja di sekeliling saya. Lalu saya menoleh ke arah perempuan pemilik warung itu. Saya lihat dia seperti sedang menangis meratapi sesuatu. Wajahnya pucat, sorot mata yang penuh benci. Saya keluar dari mobil. Saya tidak peduli dengan ada apa saja di sekeliling saya. Dan saya berniat mau membayar kopi yang saya pesan tadi. Saya merasa di sekeliling saya tidak beres saat saya sudah membayar kopi ke perempuan itu.
Entah kenapa kaki saya rasanya sulit mau melangkah menuju mobil. Badan saya terasa makin sangat berat. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, apa yang saya alami sekarang? Mereka itu makhluk apa? Saya hanya bisa berdiri. Kaki rasanya tidak bisa melangkah. Telinga mendengar seperti suara anak kecil menjerit kesakitan. Bau amis semakin menyengat, tercium oleh hidung saya. Kaki saya terasa seperti diikat oleh rantai yang berat. Dan badan saya terasa ada yang menumpangi oleh beberapa orang. Berat sekali, rasanya sangat berat. Saya berusaha tenang, hati bertasbih kepadanya. Saya pasrahkan hidup dan mati saya, dan saya teguhkan batin. Saya akan terus berdiri sampai besok pagi. Dalam hati saya berucap, Ya Allah, jika saya sekarang harus menghadap-Mu, saya mohon terimalah iman, Islam, dan ihsan pada diri saya. Dan terimalah segala amal kebaikan saya yang saya niatkan ibadah selama saya hidup. Ampunilah segala dosa yang saya perbuat selama saya hidup. Dan terimalah taubatnya dari saya. Astagfirullah, global baroya, astagfirullah minal khotoya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jantung rasanya berhenti berdenyut. Mata terasa begitu gelap. Pikiran entah kemana. Saya dikagetkan oleh suara klakson truk yang berhenti tepat di belakang mobil saya. 3 armada truk berjejer di belakang mobil saya dan mereka semua menghampiri saya. Salah satu dari mereka turun. Pak, lagi ngapain di sini? Berdiri sambil bengong istighfar, Pak. Situ berani-beraninya berhenti di sini. Di sini daerah paling angker. Gak ada yang berani sendirian lewat sini. Semenjak kejadian ada warung ketabrak sama truk. Terus yang punya warungnya sekeluarga meninggal semua. Jasadnya pada hancur tidak utuh lagi. Istrinya yang lagi hamil perutnya pecah seperti terlindas. Supir sama keneknya juga meninggal udah nabrak, terus langsung nabrak pohon itu. Nah, semenjak kejadian itu di sini jadi banyak ceritanya. Gimana ceritanya kok sampai bisa berhenti di sini? Ucap supir truk. Saya mau ke Padalarang, lewat Cidaun, ke arah Ranca terus ke Cipatujah. Di sebelah sana saya lihat ada warung di sini. Nah, saya ngopi aja di sini. Jawab saya dengan keadaan bingung. Di mana ada warung di sini? Nggak ada warung, Pak. Ada juga dulu warung yang ketabrak itu. Sadar, Pak, lihat mana ada warung nggak di sini? Gila kali. Udahlah, nggak beres ini. Ongkos, kamu tolong bawain mobil si bapak ini. Gak bener kalau nggak dibawa ini. Sepertinya si bapak ini keusap dedemit di sini. Warung nggak ada, apa nggak ada disebut ada warung. Ayo cepat, Pak, masuk ke mobil, biar saya yang bawa mobil bapak. Gak bakalan bener kalau dibawa sendiri mah, takut celaka. Bapak ini lagi nggak sadar, ucap supir truk. Tanpa menunggu lama, kami semua langsung berangkat. Mobil saya pun dibawa oleh salah satu kenek truk yang menolong saya. Dan jam 6:30 pagi kami sampai ke persimpangan. Dan disitulah kami berpisah. Saya langsung berangkat ke tempat tujuan saya setelah saya berterima kasih banyak pada mereka yang tanpa pamrih membantu saya. Dengan rasa solidaritas sesama anak jalanan. Jadi seburuk apapun hal yang menimpamu, yakinlah dengan doamu. Karena pantas akan ada orang yang akan membantumu di saat kamu senantiasa selalu dapat menolong orang lain. Oke teman-teman, sekian saya sampaikan dari kisah ini. Semoga yang saya sampaikan dari kisah ini dapat pembelajaran untuk kita semua. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa terus berkembang. Nantikan kisah-kisah berikutnya tetap di channel Radio Viral.